Ladies and gentlemen, we would like to invite you to sing the national anthem of Indonesian Republic, Indonesia Raya, and it will be continued to Mas IAIN Palopo. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars IAIN Palopo. Bukaan sidang senat terbuka oleh Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Palopo kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IAIN Palopo Bapak Profesor Dr. Abdul Firol MAG. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Profesor Dr. HM Said Mahmud LC.MA. Yang kami hormati para wakil rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, para guru besar, seluruh anggota Senat IAIN Palopo, Bapak Kepala Biro AUK, para pejabat lingkup IAIN Palopo, Ketua dan pengurus Dharma Wanita IAIN Palopo, Bapak Ibu Purnabakti yang hadir pada kesempatan ini, guru kita, orang tua kita, pengurus Ikatan Alumni IAIN Palopo dan segenap sivitas akademika IAIN Palopo. Yang kami hormati pembawa orasi ilmiah, yang kami hormati para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, para tamu undangan sekalian, para wisudawan, wisudawati, hadirin sekalian yang kami cintai. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda periode kedua program sarjana dan magister Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2022 pada hari ini, Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, kami nyatakan dibuka secara resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang terhormat para guru besar, para wakil rektor, dekan dan direktur pasca sarjana, yang terhormat Bapak Kepala Biro AUK IAIN Palopo, Bapak Haji Anwar Abu Bakar. Perkenalkan dulu Kepala Biro kita yang baru. Silakan Pak. Beliau adalah Kepala Biro kita yang baru menggantikan Bapak Dr. Haji Muhdin yang pindah tugas ke IAIN Parepare. Kepala Biro kita ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara
dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Masih muda. Yang terhormat Bapak dan Ibu para guna bakti, alhamdulillah hadir bersama kita pada hari ini guru-guru kita. Yang pertama Profesor Dr. HM Said Mahmud LCMA. Beliau juga adalah pimpinan kita, Ketua STAIN periode 2006-2010. Yang kedua hadir juga Gurunda Dr. Anja Hajjah Buria Said MSOSI. Hadir juga Dr. Hajjana Arya Rumpa. Hadir juga Bapak Dr. Haji Bulu Kanro. Juga Bapak Dr. Abdul Muin Rasmal. Hadir juga Dr. Haji Mahadin Saleh. Hadir juga guru kita Bapak Dr. Hilal Mahmud. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak kelihatan. Yang terhormat pengurus Dharma Wanita Persatuan Yen Palopo dan anggotanya, yang terhormat ketua dan pengurus Ikatan Alumni Yen Palopo Bapak Dr. Abbas Nangaji dan Bapak Yadinan SAG. Karena mencapai sesuatu adalah suatu bentuk kesyukuran yang sesungguhnya merupakan wujud pengamalan ajaran agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka beritakanlah. Selanjutnya, kesyukuran tersebut dilanggengkan dengan memelihara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, memanfaatkan nikmat tersebut sesuai perintah agama dan mengembangkannya sehingga mendatangkan nikmat atau kebaikan-kebaikan berikutnya. Sampai pada satu tahap pencapaian atau keberhasilan, hendaknya mendorong kita untuk terus bergerak dinamis dan tidak berhenti. Boleh jadi bentuk atau caranya yang berbeda, tetapi semangatnya tetap menyala dan tak boleh padam. Itulah yang disebut dengan keep spirit, artinya tetap semangat. Di sini sebagai tema, sebagai kata kunci dari pesan Al-Jamiah adalah mari kita gelorakan more power to totality. Bagaimana kita memberikan tenaga yang lebih kencang lagi, yang lebih kuat lagi, yang lebih powerful lagi untuk menunjukkan jati diri atau untuk menunjukkan identitas kita. Saya percaya bahwa para wisudawan masih menyimpan banyak potensi, masih menyimpan banyak kemampuan yang belum dielaborasi, yang belum diangkat keluar sehingga menjadi jati dirinya. Semangat ini kita pahami dalam ayat Al-Quran, Faidah farakta mansal. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, dari satu pekerjaan, maka kerjakanlah urusan yang lain, yang berikutnya. Jadi setelah selesai S1, kita punya banyak pilihan. Mau lanjut S2, mau bekerja, mau berusaha, mau apa saja tersedia
lapangan yang luas. Maka apabila kamu telah selesai demikian ayat Al-Quran tadi dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Di sini saya pesankan, keberhasilan Anda hari ini hendaknya bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi merupakan awal yang tetap akan disusul dengan keberhasilan ataupun kesuksesan berikutnya. Bapak dan Ibu, para wisudawan hadirin yang terhormat, wisuda merupakan prosesi simbolik untuk melantik atau mengukuhkan para sarjana. Menjadi sarjana hendaknya tidak hanya merupakan simbolisme, tetapi ia sungguh-sungguh dapat fungsional. Seorang sarjana tentu tidak diukur dengan melihat ijazahnya saja, tetapi ia akan dinilai dari apa yang dapat dilakukannya atau apa yang dapat dikerjakannya. Maka menjadi sarjana artinya kita dituntut untuk berkontribusi secara nyata dalam lapangan kehidupan. Akhirnya kita semua berharap apa yang kita capai hari ini tentulah berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Keberhasilan para wisudawan tidak terlepas dari bantuan dan doa, terutama dari orang tua ataupun keluarga. Kami semua juga bahagia dan bergembira serta bersyukur dapat menjadi bagian dari keberhasilan dan kebahagiaan para wisudawan. Kami telah berupaya semampu kami untuk semua pencapaian ini. Namun sebagai manusia biasa, banyak kekurangan dan kelemahan yang kami miliki. Untuk itu kiranya dapat dimaklumi. Semoga dapat diingat pesan dari restoran. Kalau Anda puas, sampaikan kepada yang lain. Tapi kalau Anda tidak puas, sampaikan kepada kami. Tepuk tangan dulu merah-merah sedikit. Hal tersebut agar apa yang kurang dapat dibenahi dan menjadi solusi untuk peningkatan kualitas. Kontribusi para alumni dinantikan bukan hanya memberikan masukan dan kritikan, tetapi dukungan dan bantuan. Bagi alumni yang telah berhasil sukses dapat membantu bukan hanya menjadi inspirasi, tetapi juga dapat membantu kampus melalui bantuan-bantuan, apakah itu sarana prasarana atau yang lainnya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih Guru Semangat atas kehadiran dan perkenan kita semua menyukseskan acara wisuda kedua tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan terbaik kepada Bapak dan Ibu. Amin. Supaya semua dengar, saya mau mengulang pantun yang kemarin saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh bertemu kembali. Ada bahasa daerahnya saya bikin. Iya kedeng bubung jiobela, wa dingki lempang indio. Ya ke malambi pato sunga, wa dimpa tasiba jolindo. Masih ada. Kaleri sito jangan, ya to pinawa sikala rambulonya. Hanya badan yang berpisah terpaut jauh, tetapi perasaan tetap selalu menyatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I would like to invite to the podium Dr. Munir Yusuf, MPD.
to deliver his scientific oration. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Munir Yusuf disilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Profetik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Profesor Dr. Abdul Birol MAG, yang terhormat para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, yang terhormat para guru besar, para wakil dekan, yang terhormat Bapak Kepala Biro AUAK Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang kami hormati, kami cintai, dan kami muliakan, para gurunda yang hadir, para purna bakti kita yang senantiasa menjadi panutan kita, yang berkenan hadir pada hari ini, para ketua dan pengurus ikatan alumni Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Ibu para dosen dan tenaga pendidikan lingkup Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Ibu para tamu undangan, anak-anakku semua, para wisudawan, wisudawati. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenankan saya pada pagi hari ini menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Profetik. Pendidikan profetik bukan sebuah konsep yang abstrak, justru merupakan praktik konkret dari kinerja dan menjadi tugas kenabian. Model pendidikan profetik dapat ditelusuri melalui berbagai nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih. Beberapa ayat Al-Quran menginformasikan konsep yang dipraktikkan oleh para nabi dan rasul sebagai metode di dalam mendidik umat. Bahkan beberapa bentuk pendidikan profetik yang dimaksud antara lain metode keteladanan, metode ibrah, metode demonstrasi, dan metode diskusi, serta banyak lagi metode-metode lain yang ditemukan di dalam sumber-sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Yang pertama, keteladanan. Keteladanan menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Rasulullah SAW bahkan dikenal sebagai orang yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut ditemukan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6, Quran surah An-Nahl ayat 120 sampai 124, serta bentuk keteladanan yang dipraktikkan oleh Luqman kepada anaknya dalam Quran surah Luqman ayat 13. Salah satu kelebihan dari metode keteladanan adalah efektivitasnya dalam mencapai hasil dan tujuan pembelajaran. Melalui metode keteladanan, para peserta didik dapat mempraktikkan dengan melihat contoh konkret yang ditunjukkan oleh para pendidik. Yang kedua, metode ibrah. Ibrah adalah term yang merujuk pada pengalaman sejarah atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang kemudian dijadikan sebagai bahan pelajaran, renungan, dan memberikan inspirasi bagi proses perbaikan. Al-Quran banyak memberikan contoh-contoh ibrah yang kemudian menjadi sumber dan bahan pelajaran yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam membina dan memberikan pemahaman. Dalam Al-Quran ibrah yang tercantum dalam Al-Quran menjadi bahan untuk renungan, diamati, dipikirkan, lalu menemukan hikmah dan pelajaran.
Yang ketiga adalah demonstrasi, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode yang dikenal luas dalam praktik pendidikan. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan metode demonstrasi sebagai salah satu metode pendidikan mereka. Misalnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 yang menceritakan bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi adalah salah satu metode populer yang mengutamakan dialog dan bertukar pandangan untuk mencari sebuah solusi, memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Beberapa contoh ditemukan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 61, Quran surah An-Nahl ayat 125, Asy-Syura ayat 38 dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Bentuk dan metode pendidikan yang dikemukakan di atas adalah contoh-contoh yang banyak ditemukan dalam praktik-praktik pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh para nabi dalam rasul dalam mencapai visi dan misi yang diembannya. Misi kenabian sesungguhnya adalah mewujudkan harmoni. Dalam terminologi agama disebut sebagai rahmatan lil alamin. Misi ini menjadi tugas yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Istilah rahmatan lil alamin memiliki makna yang luas dan dalam, serta mencakup semua aspek kehidupan sosial umat manusia. Hal ini sekaligus menegaskan posisi umat Islam sebagai khalifah dan umat penutup, pengawal harmoni kehidupan. Prinsip ini juga menjadi pegangan umat Islam di dalam mengemban tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Qira'atul Marsumi Ra'isul Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Palopo Bisyu'unit Takharruji wa asma'i afdalil khirijin Naibu Ra'isul Jami'ah Bisyu'unil Akademiyah Al-Mukarram Ad-Duktur Al-Hajj Muammar Arafat Yusmat Al-Majistir ilaihi falyatafaddal mashkura. Pembacaan surat keputusan Rektor IAIN Palopo tentang kelulusan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muammar Arafat Yusmat SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan para anggota Senat, yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang kami hormati dan muliakan gurunda kami tercinta Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Said Mahmud LCMA. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo nomor 549 tahun 2022 tentang penetapan nama-nama wisudawan wisudawati, sarjana dan magister Institut Agama Islam Negeri Palopo angkatan ke-32 periode kedua tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan menetapkan mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagai wisudawan wisudawati sarjana dan magister Institut Agama Islam Negeri Palopo angkatan ke-32 periode 2 tahun 2022. Kedua, berdasarkan pada diktum ke-1, wisudawan wisudawati berjumlah 1141 wisudawan,
masing-masing berasal dari Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah sebanyak 119 wisudawan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebanyak 411 wisudawan, Fakultas Syariah sebanyak 139 wisudawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak 454 wisudawan, dan program pasca sarjana 18 wisudawan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palopo pada tanggal 13 Desember 2022, Rektor Profesor Dr. Abdul Pirol MAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran Keputusan Rektor IAIN Palopo nomor 549 tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan nama-nama wisudawan, wisudawati, sarjana dan magister Institut Agama Islam Negeri Palopo periode 2 tahun 2022. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, Yusrianti SPD, NIM 1802010034, IPK 3,5, predikat dengan pujian. 2. Jannatul Ma'wa SPD, NIM 1802010001, IPK 3,79, predikat dengan pujian. 3. Nurul Pratiwi SPD, NIM 1802010016. 1. Nur Fadilah SPD, IPK 3,67 dengan pujian. 2. Putri Minang SPD, IPK 3,82 dengan pujian. 3. Sri Wahyuni SPD, IPK 3,62 dengan pujian. 4. Windianti SPD, IPK 3,57 dengan pujian. 5. Heni Irtia SPD, IPK 7. Nur Kalbi SPD, IPK 3,69 dengan pujian. 8. Sri Ayu Lestari SPD, IPK 3,41, sangat memuaskan. 21. Naimah Balkis SPD, IPK 3,8 dengan pujian. 22. Indah Wahyuningsi SPD, IPK 3,75, sangat memuaskan. 23. Asih Widayanti SPD, IPK 3,57, sangat memuaskan. 24. Hasnatan SPD, IPK 3,65, sangat memuaskan. 25. Jumrah SPD, IPK 3,4, sangat memuaskan. Al-Mukarram Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Pirol Al-Magistir, ilaihi falyatafaddal mashkura. Pelantikan sarjana oleh Rektor IAIN Palopo yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Pirol MAG, disilakan untuk melantik wisudawan dan wisudawati. Dimohon kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 Miladiah, bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, saudara-saudari wisudawan wisudawati saya lantik sebagai lulusan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan hidayahnya kepada saudara-saudari dalam mengemban misi IAIN Palopo, serta semoga Allah meridai kita semua. Amin. The rite of alumni pledge. Pembacaan ikrar alumni. Kepada para wakil alumni disilakan memasuki ruangan upacara. Ikrar alumni. Todok Pulina alumni Institut Agama Islam Negeri Palopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumni Institut Agama Islam Negeri Palopo senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan dalam keadaan apapun juga. Kami alumni Institut Agama Islam Negeri Palopo tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami alumni Institut Agama Islam Negeri Palopo tetap berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengabdikannya untuk kejayaan agama, kesejahteraan bangsa, tanah air, dan keselamatan umat manusia. Kami alumni Institut Agama Islam Negeri Palopo senantiasa bersikap dan bertindak sebagai manusia muslim yang berbudi luhur, jujur, dan membela kebenaran dan keadilan. Kami alumni
Institut Agama Islam Negeri Palopo tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater kami. Allah sebagai saksi dan semoga memberkati kami. Amin. Penyerahan nama-nama alumni dari Rektor IAIN Palopo, Bapak Profesor Dr. Abdul Birol MAG, kepada pengurus Ikatan Alumni IAIN Palopo. Dengan hormat kami undang Bapak Herdinan SAG MM. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, disilakan duduk kembali. Qira'atu mulhaqah bimarsumi Raisul Jamiatil Islamiyatil Hukumiyah Palopo an asma'i afdalil khirijin. Pembacaan surat keputusan Rektor tentang lulusan terbaik oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan kepada yang terhormat Bapak Haji Anwar Abu Bakar MPD, disilakan. Terima kasih. Lampiran surat keputusan Rektor IAIN Palopo nomor 550 tahun 2022. A. Wisudawan terbaik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 1. Terbaik prodi A.
Nama Imam Fadli, SPD. IPK 3,85, masa studi 3 tahun 10 bulan. B. Nama Baik Linda Apriani, SPD. IPK 3,80, masa studi 4 tahun. C. Waldi Puja, SPD. IPK 3,84, masa studi 4 tahun 2 bulan. D. Putri Minang, SPD. IPK 3,82, masa studi 4 tahun 1 bulan. 2. Terbaik fakultas sekaligus terbaik prodi. Nama Nurlaila M, SPD. IPK 3,89, masa studi 4 tahun 2 bulan. Rektor Profesor Dr. Abdul Tirol MHD. Hadirin Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami juga akan mengumumkan bahwa salah seorang mahasiswi kita menjadi penerima beasiswa Magister Pendidikan di International Islamic University Malaysia atas nama Naimah Balkis, angkatan 2018. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Demikian, terima kasih. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
Kita beraplaus sekali lagi, terima kasih Pak Prof. Sekali lagi kita beraplaus yang mulia kepada Ananda Esron, seorang mualaf alumni IAIN Palopo dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Sahraini untuk Ananda Esron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi hal yang saya pun tidak duga. Begitu anak ini naik ke panggung, saya tidak tahu. Tiba-tiba hati saya itu tertuju ke diam. Akhirnya sampai di depan, rektor menangis. Saya pikir kok ada yang aneh. Lalu saya suruh, maaf tadi ada, kita suruh video, coba video aneh. Saya ingin tahu kenapa menangis. Lalu begitu saya tanya, tadi sempat lama ya, dia kenapa menangis? Semakin menangis dan tidak ada jawaban. Lalu saya share-lah ke FT ada jawaban. Ternyata beliau ini adalah seorang mu'allaf dan penghafal 15 juz. Ini bapaknya apa? Keluarganya. Alhamdulillah. Ini sekedar ini penghafal luar biasa. Saya akan berikan apa adanya dengan uang ketemu saya 5 juta rupiah. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan adik kita ini jangan berhenti menghafal. Apapun jurusannya, apapun bakatnya, apapun bacaannya, Al-Quran adalah nomor 1. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka saja. Buka donasi. Terkumpul masih di tengah Anda airsoft didampingi oleh orang tua. Iya. Selanjutnya juga ada apresiasi dari Yayasan Baitul Mal PLN UP3 Palopo. Iya, kita beraplaus yang meriah. Boleh Pak bergabung kepada di depan untuk memberikan selamat kepada Ananda Erson. Mungkin ada yang ingin disampaikan 1-2 kata. Yayasan Baitul Mal PLN UP3 Palopo, nanti Ananda Erson akan komunikasi dengan pihak PLN. Terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya ada yang disampaikan dari Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Perencanaan. Kami persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk apresiasi lembaga, tadi kami sudah diskusi dengan Pak Rektor, Pak WX1. Ananda akan diberikan beasiswa untuk lanjut di pasca sarjana. Sekiranya gitu karet-karet. Salah. SKK. Kita beraplaus sekali lagi. Terima kasih kepada pimpinan IAIN Palopo atas apresiasi kepada Ananda Erson. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena orang yang selalu
ingin belajar pasti ada rezekinya. Kita beri aplaus yang mulia untuk Ananda Erson. Terima kasih sekali lagi dari PLN atas apresiasinya. Terima kasih yang ucapkan kepada Ibu Prof, kepada pimpinan IAIN Palopo atas apresiasinya kepada Ananda Erson sebagai alumni program studi pendidikan bahasa Arab, dan insya Allah akan melanjutkan di program pasca sarjana pendidikan agama Islam. Terima kasih Bapak yang sudah mendampingi.